Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya 6M. Apa sih yang disebut dengan sumber daya 6M? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber daya 6M terdiri dari M yang pertama, man atau manusia. Maksudnya manusia di sini adalah manusia yang menjalankan kegiatan wirausaha. M yang kedua yaitu money atau uang. Untuk menjalankan kegiatan wirausaha, pasti kita membutuhkan uang sebagai modal usaha. M yang ketiga adalah material atau bahan baku. Untuk menciptakan suatu produk, maka kita membutuhkan bahan baku yang kita peroleh dengan cara membeli menggunakan uang modal usaha kita tadi. M yang keempat, mesin, yaitu peralatan yang dibutuhkan ketika kita membuat suatu produk. M yang kelima adalah metode atau cara kerja, yaitu langkah kerja kita ketika membuat suatu produk. Dan M yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar ini maksudnya adalah tempat kita menjual produk atau tempat kita melakukan transaksi atau jual beli. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan yang pertama, melihat potensi bahan baku atau material. Yang kedua, keterampilan produksi yang meliputi man atau manusia dan mesin atau peralatan. Dan yang ketiga adalah budaya lokal yang ada di daerah setempat. Sekarang kita lihat penjelasannya masing-masing. Yang pertama, potensi bahan baku atau material. Potensi bahan baku atau material maksudnya adalah bahan baku apa saja sih yang banyak terdapat di daerah sekitar tempat tinggal kita. Tentu saja bahan baku yang dimaksud berpeluang dapat menghasilkan kerajinan. Apakah daerah tempat tinggal kita memiliki banyak bambu, kayu, rotan, tempurung kelapa, kerang, atau tanah liat? Nah, bahan baku ini sangat menentukan kerajinan yang akan kita buat nanti. Yang kedua, keterampilan produksi yang meliputi man atau manusia dan mesin atau peralatan. Keterampilan produksi, man and mesin juga sangat penting dalam pembuatan kerajinan. Maksudnya di sini man atau manusianya itu mahir membuat apa, pintarnya membuat apa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut apa saja. Apakah man atau manusianya mahir membuat kerajinan dari bambu, kayu, rotan, tempurung kelapa, kerang, atau tanah liat. Yang ketiga, budaya lokal atau non-benda. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa salah satu budaya non-benda adalah tarian. Contohnya yaitu tarian Sekapur Siri. Nah, di sini tari ini menggunakan wadah tradisional. Nah, wadah tradisional ini bisa menjadi inspirasi pembuatan kerajinan wadah tisu dari kerang. Contoh lain yaitu tari tradisional Jawa Barat menggunakan salah satu benda yang mirip kendi air. Nah, benda tersebut bisa menjadi inspirasi pembuatan vas bunga dari tanah liat. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat. Piring yang digunakan dalam tari tersebut bisa menjadi inspirasi pembuatan kerajinan piring dan perlengkapan lainnya dari bambu, rotan, ataupun kayu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya materi kita hari ini.
Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugas lembar kerja identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Perhatikan baik-baik. Nah, pada tabel ada nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian di baris nomor 1 bahan bakunya itu Ibu isi contohnya adalah tanah liat. Jadi bahan baku atau materialnya adalah tanah liat. Kemudian ragam teknik. Jadi ragam teknik itu adalah teknik yang digunakan untuk membentuk tanah liat ini menghasilkan suatu kerajinan. Teknik yang bisa digunakan teknik lempeng, pincing, pilin, putar, cetak tekan, cor atau tuang. Kemudian di kolom contoh bentuk ini seperti ini. Jadi ada foto orang yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Jadi untuk contoh bentuk nanti bisa kalian berikan dalam bentuk foto, gambar, ataupun sketsa. Silahkan kalian lengkapi tabel nomor 2 sampai nomor 6 seperti contoh yang sudah Ibu berikan. Demikian materi kita hari ini. Selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.